Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari kedua kita MPLS. Ibu akan membacakan mengenai renungan sebelum kita melakukan MPLS ini. Kita akan melakukan dulu renungan mendekatkan diri pada Tuhan. Sebelumnya judulnya kita adalah harus mengampuni. Baiklah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Allah yang maha besar, maha kasih, maha pengaruh. Terima kasih bahwa Engkau pada pagi hari ini boleh mengumpulkan kami untuk menjalankan MPLS hari yang kedua. Untuk itu Engkau memberkati kami baik yang membacakan maupun yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Amin. Judulnya adalah harus mengampuni. Diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita kan ada judul mengampuni. Ingat gak lagunya? Yang begini. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Begitu lagunya, tahu kan anak-anak? Baiklah, judulnya adalah mengampuni. Ayat 21. Kita dengarkan ceritanya. Datang Petrus bertanya pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa lama aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Wah, banyak sekali kan? 70 kali 7. 1 kali aja kita sebel banget kan harus mengampuni. Udah tahu dia memfitnah, kesel kan? Sekarang 70 kali 7. Tapi ini Tuhan Yesus yang menyuruh. Dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja mau mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, dia memulai perhitungan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta, yang seorang. Lalu orang itu tidak mampu melunasi hutangnya karena banyak, itu 10.000 talenta. Lalu raja itu memerintahkan, jual anak, istri, miliknya pokoknya untuk mengganti yang 10.000 talenta. Lalu si hamba ini ketakutan. Ya sujud, ampun Tuhan, sabar dulu, nanti hutangmu akan kulunasi, tapi enggak sekarang. Katanya karena saya belum punya uang. Karena terus menerus memohon, lalu sang raja itu merasa kasihan, ada belas kasihan. Lalu ya sudahlah, dibebaskan, dihapuskan semua hutangnya, 10.000 talenta. Nah, setelah itu keluarlah si hamba itu. Lalu bertemu si hamba ini dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Sedangkan dia 10.000 talenta. Bayangkan, jauh bedanya. Tapi dia kemudian dengan sadis, dia katakan, dia menangkap dan mencekik temannya itu, kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Si kawannya itu seperti tadi dia
memohon-mohon, tolong, sambil bersujud, tunggulah nanti saya akan bayar hutang. Tapi si teman ini dengan sadis, tidak bisa, bayar sekarang katanya. Kalau tidak bayar, saya kasih kamu ke hakim katanya. Lalu masukkan si teman itu, temannya dimasukkan ke penjara sampai melunaskan hutangnya. Melihat itu teman-temannya yang lain sedih, lalu menyampaikan kepada tuan mereka, katanya, bilang, raja, itu si teman yang anak hamba itu yang sudah dilunasi hutangnya, dia temannya itu dimasukkan ke penjara katanya. Lalu marah si raja itu, panggil orang itu katanya, hamba yang jahat itu katanya. Lalu seluruh hutangmu katanya sudah dihapuskan karena kau memohon-mohon. Bukankah engkau harus mengasihi tawanmu? Seperti aku juga, dia kan udah memberikan contoh yang baik, mengasihi gitu ya kawannya. Maka marahlah tuannya, diserahkannya si hamba yang jahat itu kepada algojo-algojonya sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian bacaan yang ada di Alkitab itu. Mari kita mendengarkan ayat yang emasnya adalah Yesus berkata, Aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Yaitu di Matius 8 ayat 22. Orang itu sudah menyakiti hatiku, mengecewakanku, berbuat yang tidak baik kepadaku dan keluargaku. Bahkan dia berulang kali melakukannya. Lalu haruskah aku mengampuninya? Itu kadang-kadang kita enak aja. Dia telah berbuat menyakiti hatiku, berbuat yang tidak baik, bahkan berulang kali, enggak sekali, terus menerus katanya. Nah, pertanyaan ini sering terlintas di dalam saya. Lalu jawabnya, memilih harus atau tidak? Maka saya punya jawabannya adalah ya, harus diampuni. Namun sampai kapan saya mengampuni mereka? Enak aja, dia sudah menyakiti, sudah memfitnah, sudah menjelek-jelekan. Pokoknya nama saya udah jelek, sudah pelecehan nama baik katanya. Masa harus mengampuni? Terus Tuhan Yesus berkata, bukan sampai 7 kali. Itu kan baru 1 kali, dia 7 kali. Sampai 70 kali 7 di ayat 22. Lalu saya mulai hitung. Wah, 70 kali 7. Wah, 490 kali. Ini banyak sekali. Sekali aja saya sakit hati, apalagi berulang-ulang kali. Gitu kan biasanya menurut kedagingan kita. Ibu juga gitu pasti. Kalau ibu masih difitnah-fitnah pasti kesal gitunya. Nah, saya tersengang sendiri membayangkan, wah, saya harus mengampuni orang yang menyakiti saya 490 kali. Lalu saya renungkan lagi, menyelidiki, berusaha cari tahu maksudnya apa sih Yesus ini ngomong gitu. Jangankan 490, 1 kali aja jadi akar pahit terus menerus dipikirkan, apalagi ini sampai 490. Akhirnya saya memperoleh penjelasan yang mencerahkan. Jawab Yesus kepada Petrus
Ketika Petrus yang menanyakan itu kan Petrus sampai berapa kali. Lalu bukan menunjuk pada banyaknya kita mengampuni. Bukan hanya sebanyak 490 harus mengampuni. Bukan nanti kamu, dia mulai menyakiti saya nih, 1, saya mengampuni. Kemudian dia memfitnah saya, 2, dia merebut pacar saya, 3, dan apa lagi? Akhirnya bukan hitung-hitungan itu ya yang dimaksud oleh Yesus. Nah, sesudah itu ya boleh untuk tidak mengampuni. Jadi kalau udah 400 dia itu, kalau saya hitung nih saya hitung udah 490, berarti mulai 500 saya boleh nggak mengampuni gitu ya. Kalau menurut harfiahnya gitu. Dan mengampuni akan menjadi tulus. Sebetulnya itu maksudnya bukan hitungannya, tapi mengajarkan pada kita untuk kita itu mengampuni itu suatu kebiasaan. Jadi terus menerus gitu, karena terus menerus ampuni, minta sama Tuhan, ampuni bila saya tidak mengampuni orang lain. Saya kan sudah diampuni oleh Tuhan. Gimana dosanya kita? Apalagi sampai di kayu salib, disabet, darahnya kemana-mana itu demi kita yang dosanya itu banyak. Nah, masa sekarang saya sesama teman tidak, itu kan tidak baik. Nah, sekarang saya jadi lebih paham ayat itu. Nah, tapi sekarang pilihan ada di tangan saya. Maukah saya membiasakan diri mengampuni? Nah, pengampunan bukan tindakan sekali jadi, melainkan buah dari kebiasaan mengampuni. Kalau terus menerus kita berusaha ya namanya nggak usaha mengampuni, maka lama-lama kita membuahkan hasil yang baik, yaitu mengampuni. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang, mulai saat ini. Kalau kemarin kita mungkin nggak mengampuni, mulai sekarang kalau ada akar pahit yang terus berada di dalam kita mulai sekarang mulai mau mengampuni, mengasihi. Oke, demikianlah renungan kali ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar, makasih Maha Mulia, kami sudah membacakan dan mendengarkan mengenai pengampunan. Kiranya Engkau menyertai kami, dan mulai saat ini apabila ada sesuatu hal yang membuat saya tidak mengampuni, Engkaulah yang membukakan pikiran kami untuk hari ini dan selanjutnya. Kami serahkan semua doa yang tidak sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat yang agung. Amin.